Shalom mempelai Kristus, Bethany News kembali menjumpai Anda, kali ini di edisi Minggu 19 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat beribadah dari rumah bersama keluarga masing-masing, dan mari tetap fokuskan hati dan pikiran kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mempelai Kristus, seperti yang kita ketahui bersama, channel YouTube Gereja Bethany Salatiga menayangkan acara di YouTube setiap harinya. Kali ini Mempelai Kristus kami ajak untuk menyaksikan acara kuasa pujian dan penyembahan di setiap hari Senin jam 7 malam. Acara ini akan mengajak Anda untuk mendapatkan berkat dari kesaksian para hamba Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Roma 8 ayat 28 berlaku bagi kita semua, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita percaya waktu kita menyanyi memuji, kita juga sedang memperkatakan janji yang terkandung di dalam firman Tuhan. Tetap memuji, tetap menyembah, Tuhan akan menjawab kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mempelai Kristus, kami mengingatkan kepada Anda dalam hal pemberian persembahan bisa Anda titipkan melalui gembala FA masing-masing yang nantinya akan diberikan kepada pihak gereja. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas e-money melalui M-Banking BCA dengan nomor rekening gereja adalah 01313000301. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Anda terhadap pelayanan di Gereja Bethany Salatiga. Kami juga mengingatkan bahwa pelayanan baptisan selam rutin diadakan setiap minggunya di jam 10 pagi bertempat di Gereja Bethany Salatiga. Bagi mempelai Kristus yang rindu untuk dibaptiskan, silakan menghubungi Bapak Darmono Ari di kantor administrasi gereja dengan membawa fotokopi KTP dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, maksimal di hari Jumat sebelum Minggu Baptis. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan selalu memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan kita semua yang ada di sini. Berkat Tuhan menjadikan kita ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu kita mau beribadah kepada Dia, Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa terlebih dahulu. Juru selamat dan gembala kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat segala berkat dan kemurahan Tuhan kepada kami. Hingga saat sekarang ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya Tuhan, kami mau bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu ada berserta dengan keluarga di masing-masing rumah. Demikian juga kepada kami semuanya, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan intinya rahmat Tuhan itu dalam keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari berikan salam kiri kanan, muka belakang, ayah, ibu, bapak, anak, ibu, saudara semuanya. Berikan salam. Tuhan memberkati dan kebaikan Tuhan menjadikan kita ada sebagaimana kita ada. Mari bersama-sama, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, pujilah Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan yang anakku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Mari bersama-sama keluarga di rumah berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, Penuhi rumah saudara dengan kasih dan hadirat Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah yang Amin. Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, tentunya oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan dalam Amin. hidup saudara dan saya. Tuhan sungguh tempat perlindungan yang kekal. Ya Allah. Mari sekarang bersama-sama keluarga kita siapkan hati menyembah Tuhan. Arahkan sepenuhnya kepada kasih Tuhan. Ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia yang melindungi hidup kita. Dia yang menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kapak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Perlindunganku, kubu pertahananku, kapak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kapak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Katakan, takkan ku takut, takkan ku bimbang,
Kau yang sertaiku dan melindungiku. Takkan ku takut, takkan ku takut, takkan ku bimbang. Kedahsyatan
kasih. Kami ada di tangan yang kuat. Kami ada di dalam kasih Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kami ada di dalam otoritas yang Tuhan berikan atas setiap kami. Sehingga jalan kami tidak pernah sendiri. Keputusan-keputusan kami tidak pernah kami lakukan sendiri. Karena Tuhanlah yang menyertai kami. Betapa Engkau dekat dan tidak mau jauh dari kami. Bahkan pada saat kami menjauh, Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat kami lemah, kami lelah, kami lesu, Engkau bersabda, datanglah kepadaku, Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Tuhan menunggu di sana, menunggu aku dan kau. Hai marilah segera, kau yang lelah, mari datanglah. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Tuhan menunggu di sana, menunggu aku dan kau. Marilah
yang berbeban berat, datang kata Tuhan. Terima satu kelegaan yang Dia sediakan bagi setiap engkau. Dia memanggilmu. Datanglah, mendekatlah. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang mendekat padamu, tinggal dalam hadirat-Mu. Ini kami terima kasih. Sungguh tempat yang tepat kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Di saat segala keadaan yang kami rasakan begitu berat menjalani hidup ini, kami tahu alamat kemana kami harus datang untuk mendapatkan kekuatan, kelegaan, bahkan kemenangan yang dari Tuhan. Dan hari ini kami pun juga mengalami itu. Karena kami sungguh tahu Allah kami adalah Tuhan yang setia, yang selalu terbuka bagi kami, untuk kami boleh menerima satu kekuatan, penghiburan, anugerah, dan bahkan kekuatan untuk kami menang dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, Engkau berbicara melalui firman-Mu, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang berbahagia berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat praise and worship team yang luar biasa. Baik, saudara. Hari ini kita masih akan bicara mengenai, atau minggu ini kita masih bicara mengenai mandat ilahi. Dan hari ini saya mau sampaikan mengenai rahasia membuka atau rahasia menjalankan, bahkan mengaktifkan mandat ilahi dalam hidup kita, saudara. Ya, kita tahu bahwa kita ini sudah diperlengkapi sebenarnya dengan mandat ilahi, tapi seringkali kita nggak tahu cara memakainya, kita nggak tahu cara mengaktifkannya, kita menjalankannya, ya, sehingga kita merasa sepertinya kita menjadi orang-orang yang tetap dalam keadaan-keadaan yang berat dalam hidup kita ini. Nah, saudara, kita akan lihat Lukas 10 ayat yang ke-21, saudara. Lukas 10 ayat 21, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, ini satu ekspresi yang sangat khusus sekali, di mana dikatakan Yesus bergembira, saudara. Yesus dalam terjemahan yang lain menari dengan sukacita dalam Roh Kudus, saudara. Ekspresi ini barangkali tidak terlalu banyak saudara temukan di dalam Alkitab, ya, dalam kehidupan pelayanan Yesus. Tapi ini satu yang luar biasa. Ada apa? Yesus sampai begitu gembiranya. Dia gembira karena dikatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, kepadamu Bapa, Tuhan Allah langit dan bumi, karena semuanya ini, apa semuanya itu, Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan pada orang kecil. Setelah ini luar biasa sekali. Apa sih sebenarnya yang dirahasiakan atau yang menjadi misteri, apa yang sedang diungkapkan oleh Yesus pada waktu itu? Semuanya ini Engkau sembunyikan, saudara. Tuhan menyembunyikan buat orang-orang yang merasa bijak, orang pandai, tetapi menyatakan kepada orang kecil. Ini satu kabar gembira buat kita semua. Artinya saudara tidak perlu merasa harus menjadi orang besar, orang pandai, tapi justru saudara kita bersyukur kalau kita ini merasa kita ini seperti orang kecil yang tidak punya banyak kemampuan-kemampuan, tapi justru kepada mereka lah rahasia ini dibukakan. Dikatakan ayat yang ke-22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu.
Saudara, ini sesuatu mandat ilahi yang sudah diserahkan kepada Yesus untuk menyatakan Bapaknya. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi mandat ini juga diberikan kepada setiap orang yang percaya dan berkenan kepada Yesus. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang berkenan kepada Yesus. Katakan amin. Kita punya flavor, ya. Kita punya favor, saudara. Satu perkenanan Tuhan, ya, yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa buat kita, lebih daripada apa yang engkau perlukan dan engkau butuhkan. Nah, saudara, dikatakan juga berbahagialah mata, ayat 23, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Jadi ini peristiwa yang sangat spesial sekali. Nabi-nabi, raja-raja kepingin melihat apa yang sedang dialami para murid pada waktu itu. Saudara, dan ini dinyatakan pada murid-murid ini. Nah, kepada siapa? Orang kecil itu siapa, saudara? Saudara mundur di ayat yang pertama, saudara akan ketemukan 70 murid Yesus diutus oleh Yesus, saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, 70 murid ini siapa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal namanya, saudara. Orang biasa, orang yang tidak terpandang barangkali di antara murid-murid Yesus. Kalau yang 12 murid ini sangat terkenal, saudara. Luar biasa. Tapi yang 70 murid nggak ada yang tahu namanya. Dan mungkin hanya muncul sebentar saja di sini, saudara. Untuk menyatakan bagaimana ekspresi yang sangat khusus, peristiwa yang sangat khusus yang Yesus ingin nyatakan. Nah, saudara, luar biasa sekali dikatakan tadi, Yesus bergembira, Yesus ingin menyatakan kehendak Bapaknya, kemudian juga merupakan ini peristiwa yang luar biasa. Bahkan, saudara, di ayat-ayat berikutnya, sekembalinya 70 murid ini, ayat 17, saudara, sampai dengan 20, saudara akan ketemukan dikatakan, kemudian ketika 70 murid itu kembali dari pelayanan mereka, dengan gembira, dengan sukacita dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis, bukan setan-setan lagi, iblis, yaitu mbahnya setan, saudara, ya, kira-kira Lucifer jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya, saudara. Jadi kisah ini sangat luar biasa sekali, saudara. Mereka pulang dalam pelayanan dan mereka bersukacita karena melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa melalui hidup mereka. Setan-setan takluk kepada mereka demi nama Tuhan. Nama Yesus dikatakan. Dan Yesus mengkonfirmasi, ya, aku juga melihat bukan cuma setan, tapi jenderalnya setan, pimpinannya setan, kepalanya setan, yaitu iblis, jatuh seperti kilat dari langit. Luar biasa, kuasa seperti itu, saudara, yang dialami oleh 70 murid. Yang dikatakan tadi, ini rahasia, hanya untuk orang-orang biasa, orang-orang kecil, orang-orang yang mungkin dianggap tidak terpandang, justru dipakai Tuhan. Luar biasa. Bahkan nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Ini hanya satu ayatnya saja, saudara. Yesus mengkonfirmasi, jangan bergembira karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bergembira karena kamu punya kuasa yang hebat, mengalahkan iblis bahkan setan-setan. Tapi bergembiralah, bersukacitalah karena namamu tercatat, terdaftar di sorga. Haleluya. Pelayanan kita mestinya harus sampai pada level itu, saudara. Bukan hanya kita bisa mempertontonkan kuasa yang dahsyat dan membuat orang mungkin begitu kagum-kagum dengan kita. Tapi apakah persoalannya nama kita tercatat, terdaftar enggak dalam surga ini? Dan apakah pelayanan kita menyenangkan, membuat Yesus bergembira atau tidak, saudara? Apakah benar-benar apa yang kita kerjakan itu menyatakan kehendak Tuhan, saudara? Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu apa rahasianya, saudara? Apa rahasianya? Nah, ini yang kita mau
Pelajari sebentar saudara ya. Apa rahasianya supaya mandat ilahi itu, kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Tadi dikatakan kuasa yang untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa yang dikatakan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat di muka bumi ini. Apa rahasianya? Bagaimana supaya kuasa ilahi itu atau mandat otoritas ilahi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, di dalam ayat yang 1 dan yang sampai yang ketiga itu jelas sekali dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Yang lain artinya yang tidak terlalu terkenal, orang biasa-biasa, saudara, murid-murid yang biasa, saudara. Bukan murid-murid yang punya ranking-ranking yang luar biasa. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Waduh saudara, saya bayangan kalau saya yang ada di bilangan 70 orang itu mungkin menakutkan sekali. Apa yang diberikan sebagai tugas buat kita melayani pengutusan ini berbahaya sekali. Tadi dikatakan saudara, mereka harus mendahului Yesus. Jadi bukan Yesus dulu yang di depan membuka jalan, tapi mereka lah yang diutus untuk membuka jalan. Jadi artinya kami ini harus jadi pion-pion di depannya dulu, garis depan saudara. Saudara, tentu ini bukan sesuatu perkara yang mudah, ini benar-benar menakutkan barangkali. Lalu Yesus juga bilang begini, tuainya banyak atau pekerjaannya banyak tapi pengerjanya sedikit. Wah, berarti itu pekerjaan yang sangat gede banget. Yang mungkin melebihi kemampuan kita untuk bisa menanganinya. Ya, jelas sekali di situ. Kemudian apalagi? Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ini lebih menakutkan lagi. Saudara. Bagaimana saudara kalau saudara mau diberikan satu tugas tapi sudah diberi satu clue, tanda-tanda yang membahayakan hidup saudara. Saya mau tanya, sekiranya saudara masih mau berangkat enggak? Pasti ada pertimbangan, waduh bahaya banget ya. Hitung-hitung lebih baik mundur aja deh. Nggak jadi ya. Ya berbahaya sekali. Dan ini yang sedang terjadi waktu itu saudara. Tapi saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa Yesus tidak mengatakan dari awal, aku memperlengkapi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, dan menghancurkan sebuah pekerjaan iblis. Kamu akan menyembuhkan orang, kamu akan mengusir setan. Itu seperti yang diucapkan Yesus pada saat dia mengutus 12 murid di Lukas 9, saudara. Yesus mengungkapkan kuasa, memberikan kuasa kepada mereka di awal pelayanan mereka. Tetapi hasilnya tidak seperti apa yang dialami oleh 70 murid ini setelah mereka pulang. Artinya Yesus bersukacita. Yesus bergembira untuk 70 murid yang diutusnya ini. Beda dengan 12 murid. Saudara, nanti saudara bisa baca di Lukas 9. Yesus sedih malah. Karena mereka akhirnya bertengkar sendiri. Merasa yang paling hebat mana dan seterusnya. Saudara. Tidak terlalu banyak hasil yang diperoleh. Tapi untuk yang 70 murid ini luar biasa. Yesus bersukacita. Dari ayat 1 sampai 3 kita bisa belajar satu sikap yang luar biasa dari 70 murid ini. Karena mereka adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang-orang yang terkenal, yang punya pengalaman-pengalaman yang hebat. Mereka ini saling bergantung satu dengan yang lain. Saudara. Dua orang dan mereka saling bergandeng tangan. Bahkan dikatakan tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Artinya kamu jangan merasa kamu sudah paling hebat. Kamu masih butuh yang lain. Berdoalah untuk pekerja-pekerja yang lain. Untuk tuaian ini artinya mereka perlu orang lain. Mereka ajak orang lain. Mereka tahu tidak mungkin dia bisa selesaikan sendiri. Sikap inilah yang penting. Saudara. Bahkan tadi dikatakan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara tahu serigala itu strateginya untuk bisa menerkam mangsanya adalah dia memberikan satu nuansa atmosfer yang menakutkan. Supaya apa? Supaya kawanan domba-domba ini tercerai-berai, saudara. Dan pada saat tercerai-berai,
disitulah kesempatan serigala akan memakan satu demi satu, saudara. Tapi kalau anak domba itu bergandeng tangan terus, tetap dalam kesatuan komunitas, dalam kesatuan, dalam satu kebersamaan, saudara. Serigala yang menakutkan itu tidak pernah bisa berani untuk menerkam. Ini teori menghadapi serigala, saudara. Jadi jangan justru takut langsung tercerai-berai, karena itulah justru yang dikehendaki oleh serigala. Sehingga kita nggak punya pertahanan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bergandeng tangan, tetap bersatu, serigala itu tidak akan pernah berani untuk bisa menerkam mangsanya, saudara. Ya artinya, saudara, itu sikap kebersamaan, saling membutuhkan, sikap kerendahan hati, sikap benar-benar saling membutuhkan, saling memerlukan, saling mau bersatu, saudara. Itu yang menjadi kekuatan daripada 70 murid ini yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat dan yang membuat Yesus bergembira dan bersukacita, saudara. Oleh karena itu mari hari-hari ini menghadapi COVID-19, saudara. Tidak ada cara lain selain saudara hidup bersatu, rukun di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah anak Tuhan. Harus bergandeng tangan secara lebih keras lagi, lebih rapat. Rapatkan barisan. Ya, saudara perlu untuk menghadapi atmosfer ketakutan. Saudara nggak bisa sendirian. Saudara perlu orang lain. Saudara butuh orang lain untuk saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Sikap itulah yang menjadi dasar kekuatan untuk supaya otoritas ilahi itu terjadi atas hidup mereka. Yang kedua, saudara, di ayat yang keempat dan keenam dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, Shalom bagi rumah ini, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada seorang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali. Saudara, artinya apa di sini? Sikap kesederhanaan. Tuhan tidak ingin meribetkan kita dalam memberikan pengutusan ataupun mandat ini. Kita diminta untuk punya sikap yang sederhana. Enggak perlu macam-macam. Kita ini kalau mau pergi kemana, saudara, ribet enggak? Oh, noto apa itu? Koper, pakaiannya mau dibawa, apa yang mau dibawa, macam-macam, saudara. Ya kita mau nginep mungkin 2-3 hari, wah ribetnya minta ampun. Apalagi sekarang dengan segala macam kebutuhan gadget, dengan segala macam, sampai charger itu ketinggalan. Waduh, kalau ketinggalan habislah kita, saudara. Ribet banget, saudara. Ya, nah, yang membuat keribetan itulah yang membuat akhirnya jadi persoalan, saudara. Tapi kalau kita punya sikap sederhana, tidak ribet, punya ketergantungan penuh atas penyediaan Tuhan. Saudara, itu yang membuat kita jadi enteng. Saudara bayangkan, kalau saudara mau pergi seringkali ya, yang terjadi, kita mau nginep mungkin 2 hari 3 hari, tapi kopernya ya minta ampun besarnya, isinya macam-macam lagi, apalagi yang cewek-cewek, saudara. Waduh, macam dari alat make up, alat mandi, alat, wah macam-macam, saudara. Sampai mau 2-3 hari kopernya gede-gede, saudara. Ya. Tapi yang dipakai pada saat ada di luar kota itu ternyata juga tidak banyak, saudara. Seringkali bawa pulang juga masih banyak pakaian-pakaian yang belum sempat dipakai. Ya. Jadi saudara, seringkali kita terlalu over ya. Over apa itu namanya? Terlalu ribet lah. Hidup ini jangan dibuat ribet, saudara. Ya. Tapi kita perlu bergantung sepenuhnya kepada penyediaan Tuhan. Percaya. Di saat COVID-19 ini ada, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Tuhan akan menyediakan apapun yang kamu perlukan dan kamu butuhkan, saudara. Ya, tapi jangan ribet. Kalau kamu pingin macam-macam hari-hari ini ya jadinya ribet. Sepertinya Tuhan tidak bisa menyediakan apa yang kau perlukan. Yang kamu perlukan cukup untuk hari ini, saudara. Ya, kesusahan hari ini cukup hari ini. Kira-kira begitu. Pikirannya itu sederhana, saudara. Gak perlu mikir yang panjang-panjang nanti gimana minggu depan, tahun depan. Terlalu ribet. Sehingga aja kita gak bisa mendapatkan apa yang menjadi bagian dalam mandat ilahi itu secara penuh, saudara. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Tinggallah dalam rumah itu.
makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, saudara harus memiliki satu sikap. Yang ketiga adalah ketetapan hati untuk menjadi berkat. Harus memiliki satu kesungguhan, kesadaran diri untuk tetap bisa menjadi berkat. Sekalipun keadaannya barangkali tidak terlalu berlebih-lebihan, saudara. Tadi tidak boleh bawa kasut, tidak boleh bawa pundi-pundi. Kita mungkin serba terbatas. Hari-hari ini mungkin saudara bisnis kita sedang turun. Berkat kita sepertinya sedang turun. Tapi saya mau beritahu, jangan pernah berhenti untuk menetapkan hati untuk tetap menjadi berkat, saudara. Karena ini waktu yang baik untuk kita bisa terus menjadi berkat. Saudara, saya bersyukur sekali dari satu research, dari bilangan research, saudara, PRC. Saudara menuliskan bahwa selama pandemik ini gereja-gereja Tuhan justru membuka pundi-pundinya untuk menjadi berkat. Sekalipun dikatakan persembahannya merosot, persembahannya turun, itu membuktikan, saya mau katakan, banyak orang ngomong gereja itu hanya ngumpulin duit. Tapi bulan-bulan ini, 4 bulan ini justru dalam kondisi-kondisi yang sangat minim. Persembahan begitu banyak turun, tapi gereja Tuhan tetap menjadi berkat. Itulah yang membanggakan, itulah yang membuat kita semakin tahu memang gereja menjadi bagian yang penting di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ayo terus, sampai kapan Pak? Sampai seterusnya. Jangan kemudian nanti setelah new normal atau keadaan semua kembali normal, ada vaksin diketemukan, kemudian terjadi pembalikan lagi seperti kemarin-kemarin. Kita jadi pelit lagi, kita ngumpulin duit lagi untuk kebutuhan kita sendiri. Tapi kita mulai lupa dengan memberi, menjadi berkat. Dan yang keempat, yang terakhir. Ayat yang ke-10 dan 11. Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, haleluya. Sekalipun kamu ditolak, beritamu tetap bilang kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan pernah putus asa dengan setiap keadaan yang sulit ataupun penolakan ataupun apapun. Yang keempat ini bicara mengenai sikap ketekunan, saudara, untuk terus memberitakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya, saudara. Suka atau tidak suka saat momentumnya tetap memberitakan kebenaran. Katakan amin, saudara. Hari-hari ini saat-saat seperti ini jangan bilang aduh situasi sulit Pak, kita harus mengurangi berita kebenaran. Saya bilang gereja Tuhan harus semakin banyak buat online program. Penuhi media sosial kita, banjiri, kerja lebih keras dengan online, saudara. Karena jangkauan online itu sudah tidak bisa lagi diterjangkau atau tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok gereja kita. Ini justru waktu yang baik untuk kita habis-habisan, all out, saudara, memberitakan kebenaran. Ya, situasinya enggak baik. Ya, semua keadaan merosot. Tetapi justru waktu ini adalah waktu yang baik untuk terus mempergencar, membanjiri dunia medsos, dunia cyber, internet, dan semua prasarana yang ada yang kita bisa pakai, saudara. Penuhi, saudara. Saya bersyukur hari-hari ketika katakan ada pelipat kali gandaan 4 kali lipat arus berita kebenaran ini diberitakan di media sosial. Puji Tuhan. Saudara, semua gereja membuat sekarang program-program online yang membanjiri media-media sosial kita secara luar biasa. Minimal mulai menyeimbangkan akan berita-berita yang dari dunia ini, saudara. Sehingga manusia punya pilihan untuk mendengar, untuk bisa memilih, untuk bisa mendengarkan berita
kebenaran ini waktunya saudara. Kuasa atau mandat itu dikerjakan, diaktifkan, dibuka pada saat kita terus memberitakan dengan tekun kebenaran firman Tuhan. Dengan sarana prasarana yang ada di sekitar kita. Teknologi digital, internet, semuanya saudara. Makanya saya masih mau terus, lebih baik online saja terus. Karena jangkauannya lebih luas. Gereja ini bisa kosong saudara, tidak masalah. Ya, tetapi suara kebenaran itu, berita kebenaran itu tetap bisa didengar oleh siapapun sekarang. Tidak terbatas hanya jemaat gereja Betani saja, tapi juga banyak orang-orang di luar sana yang mungkin membutuhkan berita kebenaran ini. Ayo saudara, hari ini saya mau dorong terus kita untuk benar-benar punya antusias, kreativitas, inovasi terus bertambah. Buat konten-konten anak-anak muda, buat konten-konten rohani, konten-konten yang baik untuk membawa nilai-nilai kebenaran kepada banyak orang di sekitarmu atau di dunia ini sudah. Ini waktunya. Jangan malas, sudah. Jangan hanya begitu-begitu saja. Ayo, ini waktunya. Buat konten-konten sudah. Banjiri media sosial kita. Banjiri cyber world atau dunia cyber ini dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sudah. Saya percaya kalau itu dikerjakan, kita akan mengalami satu sukacita yang luar biasa. Seperti 70 murid ini. Dan Yesus akan meneguhkan kita. Yes, kamu orang yang terima mandat dan sudah mengerjakan mandat itu dengan luar biasa. Iblis, tipu daya iblis dipatahkan, dihancurkan. Dan tapi jangan bersukacita karena itu, tapi namamu tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Ayo, ini waktu yang baik, momen yang indah yang luar biasa. Saya mau dorong untuk kita semua. Amin. Ayo kita berdoa. Teman-teman PAW, monggo silahkan maju. Kita mau bersukacita. Amin. Haleluya. Dan akan pujian bless the Lord of my soul. Haleluya. Sukacita. Ini pelan-pelan Tuhan. Tetap semangat ya. Terus semakin giat, saudara. Jangan kelokro hari ini. Jangan merasa tidak mampu. Ini waktu yang luar biasa. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. Ayo semua, saudara di rumah nyanyikan pujian ini bersama. Dengan hati yang penuh sukacita. Karena engkau tidak pernah sendiri. Tuhan menyertaimu, Tuhan memakaimu. Tuhan sedang terus memperlengkapimu, mempersiapkanmu. I worship your heart. Ayo lebih lagi. Oh, bless the Lord. Yes. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. Sekali lagi. Semua semangat katakan. Oh my soul. Worship His holy name.
saja Tuhan yang kami sembah. Kami puja Engkau Yesus dalam asyik dalam haleluya. 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 Terus bakar hati kami lebih lagi Tuhan. Kobarkan roh kami. Lebih lagi semangat yang baru. Lebih lagi Tuhan. Yang lemah biar dikuatkan. Yang sedang lesu Tuhan kuatkan. Tuhan tegakkan kembali. Oh rabasyiki rarabatakara ramasyekere. Oh yang sedang putus asa Tuhan berikan satu semangat yang baru. Oh rabasyiki rabatakara ramasyekere. Oh rabasyara rabatakara ramasyekere. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya yang letih lesu Tuhan kuatkan kembali. Segarkan roh kami, jiwa kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Di hari-hari yang luar biasa ini Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, apapun keadaan mereka saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami, memanggil kami, bahkan mengurapi kami dengan roh-Mu yang kuat, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Roh Kudus Allah adalah hidup kami, memperlengkapi kami, menghidupkan kami, dan memberikan kami kekuatan untuk melangkah lebih lagi. Bahkan mandat otoritas ilahi sudah Kau berikan di tangan kami. Untuk kami kerjakan dari hari demi hari kami Tuhan. Berdoa, biarlah terus Tuhan bawa kami masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Sehingga benar Tuhan, seperti yang terjadi dalam Lukas 10 ini, kami melakukan bagian-bagian kami yang terbaik. Sehingga kami boleh berkata, Tuhan, kami lihat setan dan segala kuasa kegelapan dipatahkan, ditaklukkan dalam nama-Mu. Dan Engkau mengkonfirmasinya, Engkau menetapkan benar, dan Engkau dibuatnya bersukacita untuk semua itu. Hidup kami bukan biasa-biasa lagi. Hidup kami adalah dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk persembahan-persembahan yang sebentar kami boleh bawa. Baik melalui transfer, melalui kolektor yang dikumpulkan bersama dengan para gembala FA. Ataupun kami bawa ke rumah Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang memberi. Biar tidak ada satupun kekurangan di antara mereka. Kau berkatakan kata-kata berkat atas mereka. Kau diberkati Tuhan. Engkau tetap ada dalam penyediaan Tuhan yang tidak pernah akan berkurang sedikit pun. Dalam nama Yesus, Tuhan akan bukakan lumbung-lumbung yang baru. Tuhan akan bukakan sumber-sumber yang baru dalam hidupmu. Sehingga masa pandemik ini, Engkau semakin menjadi orang yang generous, murah hati lebih lagi, dan menjadi berkat yang indah di tengah-tengah hidupmu. Terima kasih Tuhan. Oh rabasyara bakatakarama. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau bersama-sama menyatakan doa Bapa kami yang Kau ajarkan bagi kami. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah, pujian, kuasa
raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanku selamanya. Ayo semua yang bersukacita atas bertepuk tangan, angkat wajahmu, serukan haleluya Yesus. Pujian kuasa bagi Raja. Nama Yesus Kristus Tuhan diserukan. Selamanya. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janjimu ya dan amin. Haleluya, pasti terjadi dan sudah terjadi. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah saat ini, kembali dalam aktivitas sehari-harimu, dalam kekuatan dan mandat otoritas, bahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu menyertaimu, memampukan engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tidak ada lagi satu rahasia bagimu saat ini, karena engkau orang-orang sudah terpilih dan dipanggil dan diurapi Tuhan. Ada kuasa yang menyertaimu saat ini dan sampai selamanya. Biarlah berkat surga turun atas hidupmu, atas rumah tanggamu diberkati, atas pernikahan kamu diberkati juga, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, bisnismu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati. Apa yang kau buat dengan tanganmu Tuhan jadikan kau berhasil dan kau beruntung di segala jalan-jalanmu. Tuhan yang menjadi perlindunganmu, yang membuka jalan bagimu, yang menjadi perisai bagimu, yang akan terus menjadi sumber sukacita bagimu selama-lamanya. Pulanglah dengan sukacita dan berkat yang berlimpah, kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagimu dan bagi seluruh keluargamu. Hari ini sampai selama-lamanya. Semua percaya berkata amin. Haleluya. Haleluya. Amin.